Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada kali ini saya akan mendiskusikan tentang nutrisi dan pertumbuhan mikrobia. Materi ini adalah materi minggu keempat untuk mahasiswa S1 peternakan semester 2. Saya ingatkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk dapat melakukan presensi di ocw.uns.ac.id. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Pokok bahasan pada kuliah kita pada kali ini adalah terdiri dari nutrien, yang merupakan sumber energi dan komponen dari sel, kemudian nutrisi mikrobia, nanti di dalamnya ada tipe nutrisi mikrobia, kemudian transportasi nutrien, kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan populasi mikrobia. Kita akan mendiskusikan tentang kurva fase pertumbuhan pada mikrobia. Sedangkan untuk yang lainnya itu akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Apa itu yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi secara umum merupakan substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, serta pemeliharaan kesehatan. Sedangkan secara spesifik, nutrisi mikrobia merupakan substansi yang tersedia di lingkungan yang dimanfaatkan oleh mikrobia, tentu saja untuk aktivitas selnya seperti katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu merupakan proses pemecahan substansi dari yang ukurannya atau makromolekul menjadi mikromolekul. Sedangkan anabolisme itu merupakan kebalikannya. Jadi kita mikrobia mengasemblai atau menyusun zat-zat makromolekul dari prekursornya yang lebih kecil. Nutrien pada mikrobia itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada makroelemen, ini dikenal juga dengan makronutrien. Biasanya makronutrien ini dia terdiri dari unsur C, H, O, N, S, dan P. Nah, makronutrien ini dibutuhkan oleh tubuh mikrobia dalam jumlah yang relatif banyak dalam ukuran gram per liter biasanya. Nah, contoh makronutrien sebagai sumber karbon, ada karbohidrat, ada lemak, kemudian ada protein dan ada asam nukleat atau DNA atau RNA gitu ya. Karena di virus ada RNA. Kemudian beberapa elemen pada nutrien ini seperti N, S, dan P itu secara khusus dibutuhkan oleh mikrobia untuk mensintesis asam amino, itu untuk unsur N, kemudian asam amino sistein dan metionin serta beberapa vitamin seperti biotin dan tiamin itu memiliki unsur S dalam strukturnya, kemudian P atau fosfor itu dibutuhkan untuk sintesis asam nukleat, fosfolipid serta nukleotida gitu ya untuk kebutuhan mikrobia, termasuk di sana juga untuk menghasilkan energi ATP itu membutuhkan unsur P di dalamnya. Kalau pada slide sebelumnya itu adalah makroelemen yang mengandung unsur C atau sebagai sumber karbon, sedangkan makroelemen yang berikutnya adalah mineral. Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak oleh mikrobia seperti kalium, kalsium, magnesium, dan Fe. Biasanya dibutuhkan dalam satuan miligram per liter. K secara spesifik itu berfungsi untuk aktivitas enzim dalam sintesis protein. Kemudian kalsium juga berfungsi untuk resistensi panas pada endosporanya bakteri. Kemarin kita sudah cerita tentang endospora. Jadi keberadaan ion kalsium atau unsur kalsium pada makanan mikrobia atau nutrien mikrobia itu dapat menjaga atau meningkatkan resistensi mikrobia terhadap panas. Kemudian magnesium itu digunakan oleh mikrobia sebagai kofaktor berbagai enzim dalam reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh.
Kemudian ada Fe. Fe ini merupakan penyusun sitokrom dalam rantai respirasi untuk sel-sel mikrobia dari golongan eukariot barangkali gitu ya. Karena di dalam mikrobia eukariotik itu dia memiliki organel yang lebih lengkap seperti mitokondria. Nah, keberadaan sitokrom itu berada di mitokondria. Nah, di sana terjadilah tempat di mana respirasi mikrobia secara seluler terjadi. Pada 2 slide sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang makroelemen. Makroelemen ada sumber C dan ada sumber mineral. Selanjutnya pada slide ini kita akan berdiskusi tentang mikroelemen atau trace elements. Nah, mikroelemen atau trace elements ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, mikrogram per liter, jadi sangat kecil. Sebagai contoh ada Mn, Zn, Co, Mo, Ni, dan Cu. Nah, beberapa dari mikroelemen ini memiliki fungsi khusus seperti Mn atau mangan. Dia membantu enzim dalam mentransfer gugus P. Kemudian ada Zn, itu berperan dalam sisi aktif enzim pada E. coli. Kemudian ada Mo, itu berperan dalam fiksasi nitrogen. Kemudian ada kobalt, itu sebagai komponen vitamin B12. Selain makroelemen dan mikroelemen, juga ada growth factor. Growth factor itu merupakan senyawa organik yang diperlukan karena tidak dapat disintesis oleh sel itu sendiri. Contohnya adalah asam amino, kemudian ada basa nitrogen, purin dan pirimidin, kemudian ada vitamin. Beberapa vitamin itu berfungsi juga sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatis. Nah, itu adalah contoh-contoh growth factor atau faktor pertumbuhan yang terlibat dalam sistem metabolisme mikrobia. Pada slide-slide sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang apa itu nutrisi, kemudian macam-macam nutrisi yang dibutuhkan oleh mikrobia. Nah, ini kita akan melanjutkan tentang tipe nutrisi dari mikrobia. Setidaknya ada 3 tipe yang didasarkan atas dasar. Yang pertama itu berdasarkan sumber karbon. Itu ada mikrobia heterotrop. Dia menggunakan sumber karbonnya adalah bahan organik seperti glukosa. Kemudian ada mikrobia autotrop. Dia menggunakan sumber karbonnya adalah anorganik. Contohnya di situ ada karbon dioksida. Kemudian yang kedua, tipe nutrisi mikrobia didasarkan atas dasar sumber energi. Yang pertama ada fototrop, dia menggunakan energi cahaya. Contohnya adalah dia menggunakan energi cahaya matahari. Jadi berbeda dengan manusia yang hanya bisa melakukan secara heterotrop gitu ya. Nah, kalau mikrobia dia secara heterotrop bisa, secara fototrop bisa. Jadi dia sedikit menyerupai tanaman dalam melakukan aktivitasnya gitu ya untuk organisme atau mikrobia fototrop. Kemudian mikrobia yang selanjutnya adalah mikrobia kemotrop. Dia menggunakan sumber energi dari reaksi kimiawi. Contohnya adalah dengan reaksi redox gitu ya. Jadi ada zat organik maupun zat anorganik. Kemudian yang ketiga, tipe nutrisi mikrobia didasarkan atas dasar sumber donor elektron yang terakhir pada reaksi transfer elektron gitu ya. Ada 2, yaitu mikrobia litotrop. Dia menggunakan zat anorganik sebagai donor elektron yang terakhirnya seperti H2O, kemudian H2S. Dan yang selanjutnya ada organotrop. Dia menggunakan donor elektron terakhir dari zat organik. Contohnya di sini adalah glukosa. Untuk secara detail nanti kita akan diskusikan di slide-slide selanjutnya. Dari ketiga macam tipe nutrisi dari mikrobia tadi, maka jadilah beberapa kombinasi gitu ya. Jadi ada 4 setidaknya. Yang pertama itu ada fotolitotrofik autotrop. Jadi fotolitotrofik autotrop itu merupakan mikrobia yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik.
Contohnya adalah Cyanobacteria, algae, kemudian purple sulfur bacteria, kemudian green sulfur bacteria. Sebagai contoh di sini adalah pada gambar ini salah satu contoh green sulfur bacteria. Green sulfur bacteria ini sendiri dapat ditemukan pada lingkungan yang memiliki suhu tinggi. Sebagai contoh di hot spring gitu ya, atau sumber air panas. Nah, itu biasanya ditemukan green sulfur bacteria. Habitatnya dia ada di sana dan dia tergolong bakteri thermophilic karena dia bisa tahan pada suhu yang sangat tinggi. Nah, apa itu bakteri thermophilic? Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah fotoorganotrophic heterotrop. Jadi, fotoorganotrophic heterotrop itu merupakan mikrobia yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan organik seperti alkohol, asam lemak, atau karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Jadi, berbeda dengan yang sebelumnya, dia menggunakan bahan anorganik. Kalau fotoorganotrophic heterotrop, dia menggunakan bahan organik. Contohnya adalah purple non-sulfur bacteria, kemudian green non-sulfur bacteria. Nah, ini adalah contoh-contoh gambaran purple non-sulfur bacteria untuk gambar pada bagian atas yang berwarna purple gitu ya. Kemudian di bawah itu adalah green non-sulfur bacteria. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya di green sulfur bacteria. Dia bisa ditemukan di tempat yang ekstrim suhunya panas. Jadi dia termasuk mikrobia thermophilic gitu ya, karena dia tahan terhadap suhu yang panas. Bukan gurun gitu ya. Kalau gurun kan nggak ada airnya, tetapi di sini sumber air, mata air yang panas gitu ya, air hangat. Golongan mikrobia yang ketiga berdasarkan 3 tipe makanannya tadi atau 3 tipenya tadi gitu ya, itu adalah chemolithotrophic autotroph. Jadi kalau dia lithotropic itu pasangannya adalah autotroph, kalau organotrophic pasangannya adalah heterotroph. Nah, chemolithotrophic autotroph itu merupakan mikrobia yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari zat anorganik. Contohnya di sini adalah sulfur oxidizing bacteria, ada Thiobacillus, ada Beggiatoa, dan Thiotrix. Kemudian ada hydrogen bacteria, contohnya di sini ada Ralstonia, kemudian alkaligens, kemudian ada nitrifying bacteria, di situ ada Nitrosomonas, Nitrobacter, kemudian Nitrococcus, dan di situ juga ada iron oxidizing bacteria. Contohnya di situ ada Thiobacillus, kemudian Gallionella gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari gambaran mikrobia yang terdorong chemolithotrophic autotroph. Ini adalah Thiobacillus. Yang terakhir adalah chemoorganotrophic heterotroph. Mikrobia ini merupakan mikrobia yang sumber karbonnya berasal dari senyawa-senyawa organik. Kemudian dia mengkonsumsi molekul organik untuk sumber energi dan karbon. Molekul organik itu ada lipida, kemudian ada karbohidrat, kemudian ada protein. Nah, itu adalah sumber-sumber zat organik. Untuk kebanyakan bakteri termasuk manusia juga gitu, itu adalah tergolong dari tipe ini berdasarkan makanannya ini gitu ya. Jadi adalah chemoheterotroph, menggunakan reaksi kimiawi untuk memecah zat organik gitu ya. Nah, untuk mikrobia yang tergolong pada tipe ini adalah yang pertama non-photosynthetic bacteria dari golongan Escherichia, kemudian Bacillus, Salmonella. Jadi kebanyakan mikrobia itu tergolong di tipe ini. Kemudian selain bakteria ada archaea juga, ada Methanococcus, ada Halococcus, kemudian beberapa protozoa juga tergolong dalam tipe mikrobia yang ini, chemoorganotrophic heterotroph. Ada amuba, ada trypanosoma, kemudian ada Plasmodium, kemudian fungi, ada Penicillium, Rhizopus, Mucor, Aspergillus, Saccharomyces. Ini tergolong beberapa di antaranya yeast gitu karena dia bisa menghasilkan alkohol.
Kemudian ada slime molds, itu ada Pisarum atau jamur yang menghasilkan slime gitu ya. Nah, ini beberapa contoh gambaran bakteri karena untuk mikrobia kemoorganotropik heterotropik itu banyak contohnya. Jadi ada contohnya ada E. coli dan Methanococcus gitu ya yang bentuknya bulat dari golongan mikrobia ini. Tadi sudah kita bicarakan tentang nutrien, kemudian tipe nutrisi dari mikrobia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke transportasi nutrien. Jadi transportasi nutrien yang terjadi dalam mikrobia sama seperti yang terjadi pada sel eukariotik maupun hewan atau organisme tingkat tinggi seperti hewan, manusia, kemudian tanaman gitu ya. Yang pertama itu ada difusi pasif. Dia bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Untuk difusi terfasilitasi dia dibantu oleh protein transport. Ada uniport, ada simport, dan antiport. Kemudian ada transport aktif. Ini dia kebalikannya dari difusi pasif, dia pergerakannya dari konsentrasi rendah menuju tinggi, dan dia membutuhkan energi gitu ya untuk transport aktif ini. Kemudian yang keempat adalah translokasi grup. Contohnya adalah sumber energi PEP, fosfoenol pirufat, itu dengan bantuan protein. Nah, untuk difusi terfasilitasi, kemudian difusi itu adalah contoh dari transport pasif, sedangkan yang transport aktif yang membutuhkan energi ATP itu adalah transport yang aktif karena dia membutuhkan energi untuk proses transportasi selulernya. Transportasi sel tadi, macam-macamnya tadi, itu dilakukan di hampir semua mikrobia. Jadi tergantung produk seluler yang mereka hasilkan gitu ya, atau mereka butuhkan. Nah, untuk itu, proses transportasi sel itu selalu terjadi melalui membran sel. Makanya disebut dengan membran transport gitu ya. Ada beberapa protein tertentu pada membran sel yang kemarin sudah kita diskusikan, itu terdiri dari phosphobilayer, kemudian ada protein integral, kemudian ada ligan, dan segala macamnya. Nah, protein-protein yang terdapat pada membran sel itu digunakan tempat transportasi sel secara seluler gitu ya, melalui membran seluler ini. Nah, membran sel ini dia bersifat selektif permeabel gitu. Jadi dia tidak semua zat yang ada di dalam maupun di luar sel itu bisa keluar masuk secara bebas di dalam aktivitasnya. Transportasi sel yang pertama adalah transportasi pasif. Itu terjadi ketika ada konsentrasi tinggi zat di luar sel dan konsentrasi rendah dari bahan dalam sel. Nah, transportasi pasif itu terdiri dari dua. Yang pertama ada difusi sederhana, kemudian yang selanjutnya atau yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi sederhana contohnya adalah osmosis. Dia tidak melibatkan protein pembawa. Molekul mengalir deras dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi yang rendah melalui membran selektif semi permeable sel. Kemudian yang selanjutnya itu ada difusi terfasilitasi. Kalau difusi sederhana dia tidak menggunakan atau tidak melibatkan protein pembawa dalam prosesnya, sedangkan difusi terfasilitasi dia menggunakan protein pembawa seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Di sana ada protein uniporter, ada symporter, dan ada antiporter. Kemudian yang selanjutnya adalah transportasi aktif atau transport aktif. Dia membutuhkan energi dalam aktivitasnya, biasanya dalam bentuk energi ATP, karena dia gitu ya, atau zat yang melakukan transportasi secara aktif itu melewati molekul yang melawan gradien konsentrasi atau kebalikan pada transportasi pasif. Nah, untuk
gambarannya gitu ya. Jadi kalau di difusi terfasilitasi dia menggunakan protein pembawa seperti SIM-POR, antiporter gitu ya. Jadi kalau SIM-porter itu merupakan protein yang masuk ke arah yang sama dengan zat gitu ya. Sedangkan yang antiporter itu ada protein pembawa yang berkebalikan bekerjanya. Jadi dia ada, kalau misalkan protein antiporternya ke dalam, berarti ada zat yang bisa keluar atau sebaliknya. Sedangkan untuk transportasi aktif itu pada gambar yang ini gitu ya, yang ini. Nah, pada gambar yang ini dia membutuhkan energi. Jadi caranya berbeda. Kalau di sini pada difusi terfasilitasi dia menggunakan protein pembawa, SIM-POR atau antiporter gitu ya. Sedangkan pada transport aktif dia ada channelnya gitu. Nah, channel menggunakan energi ATP untuk menembusnya. Yang selanjutnya adalah translokasi grup. Contohnya di sini adalah sistem fosfotransferase atau disingkat dengan PTS, glukosa pada E. coli dan Bacillus subtilis gitu ya. Jadi untuk bisa masuk ke dalam sel itu zat dari luar itu harus dimodifikasi dulu. Jadi kalau di sini ada PEP, fosfoenol pirupat, itu akan dirubah menjadi asam pirupat sehingga nanti pada akhirnya terbentuklah glukosa. Nah, glukosa ini dia membawa unsur fosfor di sana. Jadi di dalam bentuk glukos 6-fosfat. Nah, glukos 6-fosfat inilah yang bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Itu misalkan E2B, 2C, kemudian dan yang di bawah ini ada E2A, kemudian 2B, 2C itu merupakan enzim ataupun protein protein yang mengenali gitu ya. Jadi sehingga dia bisa menempel gitu pada enzim atau protein tersebut, sehingga dengan menempel tadi dan dia sudah dimodifikasi bentuknya bukan dalam bentuk PEP lagi tapi sudah menjadi glukos 6-fosfat. Nah, sehingga dia telah termodifikasi, dia kemudian bisa masuk ke dalam sel. Kalau pada slide-slide sebelumnya kita sudah berbicara tentang nutrisi mikrobia secara satu persatu gitu ya. Jadi secara ada makromolekulnya, ada mikromolekulnya, ada trace elemennya juga gitu ya. Nah, biasanya nutrisi itu tersedia dalam bentuk medium gitu ya. Nah, untuk medium ini bisa dibedakan menjadi berdasarkan komposisi. Sebagai contoh di sini ada tiga medium atau makanan untuk mikrobia yang sudah ready gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu, ada sumber karbon, sumber protein dan selanjutnya. Nah, dengan adanya media ini atau medium ini, dia sudah bisa digunakan karena dia sudah komposit, sudah bermacam-macam nutrien yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 3. Ada medium sintesis, yaitu media yang komposisi zat kimia diketahui secara detail. Baik itu proporsinya, takarannya, itu bisa kita ketahui. Karena dia sudah dibentuk gitu ya untuk secara sintesis jadi detail gitu ya. Contohnya di sini ada glukos agar, ada McConkey agar. Apa itu glukos agar atau McConkey agar? Itu merupakan nama produknya. Jadi kalau kita mau beli gitu, dia sudah tersedia makanan atau mediumnya yang seperti ini, tinggal kita beli saja. Kemudian yang kedua ada medium semisintesis, yaitu media yang sebagian komposisinya diketahui dan sebagiannya tidak. Contohnya di situ adalah potato dextrose agar atau PDA yang mengandung agar, kemudian dextrosa, dan ada ekstrak kentang. Biasanya yang kita tidak ketahui komposisinya itu adalah ekstrak kentangnya karena kita yang buat sendiri gitu ya. Nah, kita tidak dapat mengetahui secara detail tentang komposisi senyawa, penyusun, ekstrak kentang karena kita ekstrak sendiri, semisintesis. Jadi kita campur, beli bahan kemudian ditambahin ekstrak kentangnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada medium non sintesis, yaitu media yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Contohnya ada tomato juice agar, kemudian brain heart infusion agar, kemudian ada pancreatic extract.
Jadi kita langsung ambilkan dari bahannya. Misalkan kalau dia sumbernya ada tomat gitu, nah itu kita ambil dari jus tomatnya, kemudian ada yang dari hati gitu ya, kemudian ada dari pankreas. Nah itu kita ekstrak langsung dari bahannya sehingga kita tidak tahu komposisi secara detail. Misalkan proteinnya apa saja, ada karbohidratnya apa saja di sana. Nah itu kita tidak bisa ketahui detail karena kecuali kita analisis sendiri gitu. Jadi analisis dulu apa komposisinya, kemudian menggunakan alat lagi tentu jadi lebih panjang dan lebih mahal gitu ya. Sekarang kita diskusikan medium berdasarkan tujuan dibuatnya. Yang pertama ada media untuk isolasi. Media ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikrobia. Contohnya ada nutrient broth, kemudian ada blood agar gitu ya. Nah, itu apa itu Pak gitu nutrient broth atau blood agar? Jadi ada ini apa namanya? Pabrikan gitu. Jadi kita tinggal beli produk-produk ini gitu ya. Kemudian yang kedua ada media selektif atau penghambat. Jadi media yang selain mengandung nutrisi juga ditambah suatu zat tertentu sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikrobia lain yang tidak kita inginkan dan merangsang pertumbuhan mikrobia yang kita inginkan saja. Contohnya ada Luria bertani medium, jadi media atau makanan untuk mikrobia dengan merek dagang ataupun dikenal dengan istilah Luria bertani medium. Dia ditambah ampicillin. Ampicillin itu adalah antibiotik. Nah, ampicillin itu digunakan untuk merangsang E. coli yang resisten terhadap antibiotik dan menghambat kontaminan yang peka dengan ampicillin. Kemudian contoh yang lainnya ada salt broth gitu ya. Jadi salt broth ini merupakan media yang ditambah NaCl sebanyak 4% untuk membunuh Streptococcus agalactiae gitu ya, yang toleran terhadap garam. Yang ketiga adalah media diperkaya atau enrichment media. Media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikrobia dan ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, dan kuning telur. Media diperkaya ini biasanya juga bersifat selektif untuk mikrobia tertentu. Bakteri yang ditumbuhkan dalam media ini, dia tidak hanya membutuhkan nutrisi sederhana, tetapi juga untuk membentuk atau menghasilkan komponen-komponen kompleks tertentu. Jadi misalkan salah satu medianya yang dikenal untuk media diperkaya ini ada blood telluride agar, kemudian ada bile agar, kemudian ada serum agar. Biasanya digunakan untuk mikrobia untuk menghasilkan metabolit tertentu. Yang keempat ada media untuk peremajaan kultur, media yang umum atau khusus atau spesifik yang digunakan untuk merebajakan kultur. Jadi kalau kulturnya sudah tua, kita beli media ini kemudian dipindahin ke situ gitu ya. Kultur bakterinya dia akan mengalami peremajaan lagi gitu ya, atau mendapatkan generasi sel yang baru. Yang kelima ada media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik. Media ini itu digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis metabolisme suatu mikrobia. Contohnya ada Coster's citrate medium yang digunakan untuk menguji kemampuan menggunakan asam sitrat sebagai sumber karbon oleh bakteri. Kemudian yang keenam itu ada media untuk karakterisasi bakteri. Nah, media yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikrobia. Kadang-kadang indikator ditambahkan untuk menunjukkan adanya perubahan kimiawi yang terjadi pada mikrobia. Contohnya adalah nitrate broth, kemudian lactose broth, dan arginin agar. Kemudian yang ketujuh ada media diferensial. Ini merupakan media yang terakhir gitu, jenis media yang terakhir. Nah, media ini biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi mikroba dari campurannya berdasarkan karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensial. Contohnya ada TSIA atau triple sugar iron agar yang mampu memilih
Enterobacteria berdasarkan bentuk, kemudian warna, ukuran koloni, dan perubahan warna media di sekeliling koloni si Enterobacteria. Kemudian ada contoh yang lain adalah iosin methylene blue atau IMB yang membedakan kemampuan fermentasi laktosa dan sukrosa oleh mikrobia agen fermentasi. Kemudian ada McConkie atau MCK yang membedakan kemampuan fermentasi laktosa juga. Kemudian ada mannitol salt agar atau MSA yang membedakan untuk fermentasi mannitol oleh mikrobia. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kita bercita-cita untuk mendapatkan mikrobia yang baru, salah satu cara untuk mendapatkan mikrobia yang kita inginkan, yang kita ingin isolasi dan karakterisasi, yaitu dengan cara memilih media-media tumbuh mikrobia yang tepat. Di sini ada beberapa karakteristik dari media yang bisa digunakan untuk setiap bakterinya. Berikut ini adalah contoh pertumbuhan bakteri pada agar plate atau petri dish, gitu ya, yang ada agarnya. Di sini ada 3 macam bakteri, 3 spesies bakteri yang coba ditumbuhkan dengan medium yang berbeda-beda. Untuk bakteri atau mikrobia yang digunakan ada Shigella, kemudian ada Escherichia, dan ada Proteus. Kemudian untuk medium yang digunakan ada 4, ada McConkie agar, Shigella salmonella agar, kemudian ada Brilliant green agar, dan ada bismuth sulfite agar. Nah, dari keempat agar yang digunakan, kita bisa lihat di gambar pertama. Ini hanya bakteri-bakteri atau mikrobia tertentu yang bisa hidup di sini, karena koloninya ada di bawah sini saja, gitu ya. Kemudian untuk yang Shigella dan salmonella agar, itu ada koloninya di begini, gitu ya. Mungkin untuk Shigella dan salmonella agar ini spesifik untuk mendeteksi keberadaan Shigella SP, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bismuth sulfite agar, ini malah koloninya banyak sekali gitu ya, sampai agarnya tidak kelihatan. Nah, ini mungkin tidak spesifik, bersifat universal, sehingga ketiga macam bakteri yang ada di atas itu juga bisa tumbuh pada medium ini. Sedangkan pada medium yang terakhir, itu yang Brilliant green agar, tidak satupun koloni yang kelihatan. Artinya gitu ya, untuk menumbuhkan Shigella, kemudian Escherichia dan Proteus, itu jangan menggunakan agar ini, atau agar ini tidak cocok untuk ketiga spesies bakteri ini. Nah, kemudian kita pindah ke gambar yang sebelah kanan. Ini adalah salah satu contoh koloni bakteri yang bagus gitu ya, dari apa namanya, penumbuhan bakteri pada agar plate. Jadi di sini ada koloni yang bulat-bulat gitu ya, kemudian ada yang membentuk garis-garis seperti ini. Jadi ini adalah koloni bakteri. Jadi kalau kita misalkan penelitian di bidang mikrobiologi, nah itu kita temukan gambar seperti ini ya, berarti itu bagus gitu ya gambarnya, spesifik bakteri yang tumbuh. Selanjutnya di sini ada contoh menumbuhkan mikrobia pada mannitol salt gitu ya. Jadi mannitol salt itu merupakan media selektif dengan kandungan garam NaCl sebanyak 7,5%. Jadi cukup tinggi, cukup asin gitu ya. Nah, kebanyakan mikrobia atau bakteri itu dia tidak mampu atau tidak tahan hidup pada kondisi ada cekaman garam seperti ini. Jadi konsentrasinya terlalu tinggi gitu ya. Nah, berkebalikan gitu ya. Atau kebanyakan mikrobia dari genus Staphylococcus itu dia dapat tumbuh dengan baik pada media yang mengandung agar tinggi ini. Nah, di sini adalah contoh gambaran hasil gitu ya, koloni dari genus Staphylococcus menggunakan mannitol salt. Di sini ada yang sebelah kiri, yang ditunjuk sebelah kiri itu adalah Staphylococcus aureus. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah Staphylococcus epidermidis. Nah, ini merupakan spesies dari Staphylococcus gitu yang dapat tumbuh pada mannitol salt. Sedangkan mikrobia yang lain ini tidak ada karena tidak ada koloni yang terlihat selain
Staphylococcus. Materinya kita lanjutkan ke chapter atau subchapter berikutnya tentang pertumbuhan mikrobia gitu ya. Nah, pertumbuhan mikrobia itu kita merujuk pada jumlah sel, jadi bukan ukuran dari sel mikrobia. Jadi pertumbuhan mikrobia adalah pertumbuhan atau perbanyakan jumlah selnya, bukan pembesaran ukuran selnya. Nah, mikrobia dikatakan tumbuh apabila dia jumlah selnya bertambah, kemudian jumlah sel yang bertambah tadi dia membentuk koloni, sehingga satu koloni itu bisa mengandung banyak sekali sel mikrobia. Nah, kemudian kenapa pertumbuhan mikrobia ini penting sekali untuk kita pelajari? Pertama, salah satu alasannya adalah untuk mengontrol pertumbuhan mikrobia yang menyebabkan penyakit atau keracunan makanan. Jadi apabila ada kasus misalkan penyakit yang diinfeksi oleh mikrobia, kita bisa pelajari pola tumbuhnya, misalkan seperti malaria itu kan dia memiliki pola tumbuh sehingga kita harus bisa memberi treatment agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Atau misalkan virus sekarang yang sedang melanda dunia, pandemi virus corona ini juga kan kita diminta misalkan to stay at home kalau dari luar kota atau ada gejala itu 14 hari gitu ya kita menunggu masa inkubasi dari virus tersebut. Nah, itu adalah kita mengkarakterisasi dari mikrobia sehingga bisa untuk menangani penyakit maupun keracunan makanan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendorong pertumbuhan mikrobia yang bermanfaat. Contohnya gitu ya, berbagai macam bakteri asam laktat yang digunakan untuk membuat produk makanan, khususnya dairy product gitu ya. Jadi produk susu seperti yogurt, Yakult dan seterusnya itu adalah salah satu contoh mikrobia yang bermanfaat. Seperti sudah saya sampaikan atau belum saya lupa gitu. Jadi kalau misalkan untuk membuat yogurt itu kita gunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Mereka tumbuhnya di suhu berapa sih? Oh, ternyata mereka adalah golongan bakteri termofilik gitu ya, dan tumbuh pada suhu misalkan 42 derajat Celcius. Berarti ketika kita membuat, kita harus sediakan kondisi di mana mereka bisa tumbuh secara optimal gitu. Berikut ini adalah kurva pertumbuhan mikrobia. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya berdiskusi sampai ke kurva pertumbuhan mikrobia ini. Kurva pertumbuhan mikrobia itu terdiri dari 4 fase. Ada fase lag phase, kemudian ada log phase atau logarithmic growth phase, kemudian ada stationary phase atau fase stasioner, dan yang keempat ada fase kematian. Dengan fungsi sumbu X merupakan waktu dalam hitungan hari atau jam gitu ya. Kemudian yang kurva Y-nya merupakan logaritme dari jumlah sel yang hidup. Apa yang terjadi pada fase yang pertama yaitu fase lag atau lag phase. Di sini gitu ya, pada fase lag, sel-sel sebelumnya kehabisan makanan. Jadi apabila kita menggunakan sel dari stok gitu yang sudah pada fase stasioner, maka pada fase ini kita gunakan mikrobia yang tadi pada fase stasioner gitu ya. Kemudian pada fase stasioner kan kondisi makanannya sudah habis gitu ya atau sedikit. Kemudian karena kondisi tersebut, sel biasanya itu dia akan mematikan beberapa jalur metabolisme yang ada di dalam mikrobianya atau di dalam sistem metabolisme mikrobia itu sendiri yang dibutuhkan untuk pertumbuhan secara aktif. Kemudian pada fase ini, sel beradaptasi dari keadaan normasi atau perlindungan diri. Kemudian sel akan mengumpulkan nutrisi-nutrisi esensial sebelum pertumbuhan dapat dilanjutkan. Jadi sel nutrisi-nutrisi esensial tadi itu digunakan untuk menghasilkan enzim yang baru, kemudian mengaktifkan kembali jalur metabolisme yang sebelumnya dinonaktifkan oleh tubuh mikrobia atau sel mikrobia tadi karena kondisinya kan kehabisan makanan gitu di awal ya.
Nah, fase lag itu dapat dikurangi atau dieliminasi dengan cara kita menggunakan sel yang dalam fase logaritmik atau bukan pada fase stasioner sebagai sel yang akan kita kembangkan. Selanjutnya ada fase eksponensial atau exponential phase. Sel dalam keadaan tumbuh optimum. Jadi kalau tadi fase lag itu fase adaptasi, nah kalau pada fase eksponensial itu dia sudah tumbuh secara optimum. Kemudian dia melakukan pembelahan sel secara biner pada laju yang maksimal gitu ya. Jadi karena dia sudah fit gitu ya, kembali melakukan produksi gitu ya, kemudian membelah diri. Nah, untuk sebagai catatan pada fase ini itu waktu penggandaan sel itu dapat bervariasi, itu tergantung dari spesies mikrobia yang kita gunakan. Ada yang setiap 20 menit melakukan pembelahan sel, ada juga yang melakukan pembelahan sel dalam hitungan hari. Fase yang ketiga adalah fase stasioner atau stationary phase. Di sini kondisinya makanan atau nutrisi yang penting untuk pertumbuhan itu semakin menipis. Kemudian jumlah selnya sudah mentok gitu ya, sudah statik. Jadi sudah tidak tambah lagi, sehingga karena makanan sedikit, mereka yang rame atau populasinya yang banyak itu melakukan metabolisme, sehingga terjadilah akumulasi produk sisa metabolisme atau disebut dengan waste gitu ya, yang menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Jadi makanan sedikit, sampahnya banyak gitu ya. Nah, contoh produk akumulasinya seperti produksi asam dari proses fermentasi gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk fermentasi asam laktat gitu ya, ketika udah fase stasioner ini asamnya sudah sangat tinggi gitu ya, sedangkan makanannya semakin menipis sehingga mereka untuk bertahan hidup itu sulit, jadi tidak membelah lagi selnya. Yang keempat adalah fase kematian. Ini merupakan fase terakhir pada siklus hidup mikrobia atau kurva pertumbuhan mikrobia. Fase kematian dikenal juga dengan istilah dead phase dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, pada fase ini terjadi akumulasi sisa metabolisme, jadi sudah nggak kira-kira gitu ya akumulasi sisa metabolismenya, dan terpapar oksigen. Jadi bagi bakteri anaerob terpapar dengan oksigen itu suatu keniscayaan untuk mati gitu ya, untuk ya mengakhiri hidupnya. Kemudian pada fase ini juga itu kemampuan sel untuk mendetoksifikasi racun itu menjadi hilang sehingga dia mati gitu ya. Sebagai catatan untuk pada fase kematian, jadi kalau agar kultur kita itu tidak masuk pada fase ini, maka simpan kulturnya pada suhu yang dingin. Jadi taruh di dalam refrigerator gitu ya, kemudian simpan dalam agar miring, tabung reaksi biasanya, dan ditutup rapat sehingga dia kedap udara tidak terpapar dari oksigen. Hindari untuk menyimpan kultur itu pada suhu kamar, karena pada suhu kamar itu segala macamnya bisa tumbuh dengan cepat gitu ya. Kemudian oksigen juga harus dihindari terpaparnya gitu pada medium atau kultur yang ingin kita simpan. Kemudian apabila disimpan di suhu kamar itu juga menyebabkan kemungkinan kekeringan atau dehidrasi. Kemudian tentu saja dehidrasi itu akan menyebabkan mikrobia mati. Kemudian suhu tinggi itu dapat mempercepat reaksi oksidasi. Kemudian apabila tadi gitu ya, kultur yang ingin kita simpan itu atau kita biarkan itu kita simpan pada suhu rendah dengan perlakuan ditaruh di agar miring yang ditutup rapat sehingga kedap udara, itu bisa tahan sampai hingga 1 tahun gitu. Itu bisa tetap hidup mereka. Karena pada refrigerator kan dia sebenarnya tidak melakukan aktivitas gitu ya. Tidak melakukan aktivitas apapun, dia dalam kondisi pertumbuhan bisa terjadi tetapi sangat lambat sehingga ya dia tahan gitu ya. Kenapa refrigerator atau kulkas itu fungsinya untuk pengawetan baik itu makanan dan segala macamnya termasuk mikrobia.
gitu ya, karena mikrobia di situ tidak bisa tumbuh dengan cepat. Berikut ini gambaran sedikit gitu tentang apa yang akan kita diskusikan untuk pekan depan, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Nah, faktornya setidaknya ada dua. Yang pertama ada nutrien sebagai bahan penyusun sel dan sebagai sumber energi sel mikrobia dalam melakukan aktivitasnya. Dan yang kedua adalah faktor fisik yang terdiri dari suhu, oksigen, pH, kemudian air, serta tekanan. Jadi mikrobia itu dipengaruhi sekali dengan kedua faktor ini gitu, dalam melakukan aktivitas selulernya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi nutrisi dan pertumbuhan mikrobia pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada diskusi, bisa disampaikan secara online melalui grup yang kita miliki. Salah satunya adalah grup WhatsApp. Saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa melakukan pertemuan kuliah secara sinkronis dengan media Zoom karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.